Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Firmansyah, salah satu mahasiswa Stay Sebi angkatan 2020 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 42349. Pada saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum asal muamalah itu halal kecuali ada dalil yang melarangnya, dan diampu oleh dosen Ustadz Rahmat Rizky Kurniawan, SEI, MM, PhD. Oke, kita next. Coba kita lihat apa itu muamalah. Muamalah berdasarkan ilmu fikih yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat di dalam kegiatan transaksi ekonomi. Misalnya seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Pada kaidahnya yaitu kita ambil al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayyadullah dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan larangannya. Perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang, maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal, maka hukum asal menetapkan syarat juga halal. Oke, kita lanjut. Kebebasan manusia untuk mengatur urusannya sesuai syarat. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oke, kita next. Ini adalah macam-macam jual beli. Jual beli yang sah tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama, artinya sesuai syarat dan syariat dari agama Islam. Jual beli yang memenuhi rukun-rukun syaratnya. Nah, ini adalah jual beli yang sah dan tidak terlarang. Yang kedua itu ada jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang ketiga itu ada jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual belinya sah dan tidak membatalkan akad. Dalam jual beli tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, dan merusak ketentraman umum. Selanjutnya itu ada rukun jual beli. Yang pertama itu adalah al-aqid atau penjual atau pembeli. Haruslah orang yang merdeka berakal, tidak gila, balik dan mumayyiz, dan sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, najis atau suci, dan mengerti juga tentang hitungan harga. Yang kedua itu ada al-aqdu, transaksi atau ijab kabul, dari penjual dan pembeli. Ijab penawaran, misal, si penjual mengatakan, saya jual barang ini kepada kamu. Saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian, misal 500.000. Dan si pembeli pun menjawab, oh saya akan beli barang ini dengan harga 500.000. Itu yang disebut dengan al-aqdu atau akad atau ijab kabul dari transaksi muamalah yang telah terlaksana. Yang ketiga itu ada al-maqdu alaihi, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Objek transaksi mencakup barang dan uang. Misal, si penjual menjual pena, yaitu al-maqdunya itu adalah si pena tersebut. Dan si pembeli itu adalah menawarkan dengan pembayaran uang. Nah, itu juga tersebut al-maqdu alaihi. Selanjutnya itu adalah syarat sah jual beli. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik serta berkemampuan memiliki
Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa. Dan juga termasuk orang-orang yang tidak mengerti tentang uang, itu juga tidak sah. Yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Misal si penjual yang punya sepenuh. Nah, si penjual boleh menjualkannya. Selanjutnya itu mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya itu, mau tunai atau kredit, atau secara cash atau cashless, agar tidak terhindar dari faktor ketidaktahuan karena hal tersebut dilarang. Yang ketiga, tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Itu untuk syarat sah jual beli. Hal-hal dalam melakukan transaksi. Terdapat 5 landasan dalam bertransaksi. Yaitu adalah disingkat, biasanya kita singkat menjadi maghrib, yaitu adalah maisir, goror, haram, riba, dan batil. Maisir, memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras atau judi. Yang kedua itu adalah goror, transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Yang ketiga itu adalah haram, ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, tidak ada label halalnya dari MUI, maka transaksinya menjadi tidak sah. Yang keempat itu adalah riba, pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pelarangan riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan dosa kecil dari riba ini adalah seperti engkau berzina dengan ibu sendiri. Yang kelima itu adalah batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Yang dimaksudkan juga dengan batil ini adalah kita tidak adil dalam bertransaksi. Yang satu tidak terima barang itu dijual dengan harga murah, yang satu tidak mendapatkan barang cacat karena membeli dengan mahal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Arif Firmansyah dari kelas Manajemen Bisnis 2020B dan dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Rizky Kurniawan, SEI, MM, PhD. Mungkin sekian dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.